Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 8. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Masih ada sedikit otak, tapi sayang tidak banyak. Setelah permaisuri selesai berbicara, dia menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan yang mendengar candaan permaisuri terdiam, dan ekspresinya menyatakan bahwa dia sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan permaisuri. Tapi saya pikir ini sebenarnya keuntungan buat Anda. Permaisuri melanjutkan perkataannya. Bisakah kebodohan menjadi keuntungan? Xiaoyan menjawab dengan cemberut. Sebenarnya itu tidak bodoh. Itu harus menjadi masalah karakter. Menjadi terlalu berhati-hati benar-benar bukanlah hal yang baik di beberapa titik. Anda perlahan akan mengerti setelah apa yang saya katakan, jawab permaisuri perlahan. Gu Zhongsheng dan saya sama-sama memiliki kepribadian terlalu banyak berpikir, dan pemahaman kami memang sangat tinggi. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengendalikan terlalu banyak berpikir. Gesekan internal mental yang kuat dapat membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Jalan yang panjang lebih sulit daripada berkelahi, dan itu membuat rasa sakitnya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Saya pikir itu karena Gu Zhongsheng tidak meninggalkan ingatannya untuk membangunkan ingatannya untuk Anda. Bahkan jika bakat Anda tidak begitu mempesona, setidaknya pada saat ini, Anda masih harus tahu persis apa yang Anda butuhkan. Benarkah? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius. Dan Xiaoyan yang dibawa armor berpikir, tapi akhirnya dia mengangguk. Permaisuri memandang Xiaoyan yang mengangguk, dan sebuah senyum lembut perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Karena kamu masih memiliki kekhawatiran yang tak terhitung, jumlahnya di hatimu, ini lebih berharga dari apapun. Tapi pemahaman saya belum cukup untuk sekarang, dan peningkatan kekuatannya masih terlalu lambat. Bagaimana saya bisa melindungi dan merawatnya? Xiaoyan segera berkata dengan getir. Aku khawatir kamu tidak akan berumur panjang sekarang kan? Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan sedikit merenung, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, sepertinya dia sudah tua sekarang, dan dia belum menghitungnya untuk waktu yang lama dan hanya tahu sosok kasar. Seharusnya saya segera berumur panjang, Xiaoyan menjawab setelah jeda. Jika kamu tidak hidup lama, kamu akan menerobos ke 9 bintang dewa pertarungan. Bahkan ketika aku masih hidup, aku belum pernah mencapai ketinggianmu sekarang. Seberapa cepatnya kamu, dan itu tidak baik jika terlalu cepat, kata permaisuri dengan wajah cantiknya yang memerah. Dan Xiaoyan menepuk dahinya. Bisakah ini dikaitkan dengan itu? Aku tahu. Tetapi invasi Taisu ke Sensi sudah dekat, dan aku tidak punya waktu untuk sekarang. Xiaoyan menjawab. Dia juga mengerti bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Jika dia diberi waktu lebih lama, bahkan jika butuh 10 menit atau 1000 tahun, Xiaoyan akan lebih percaya diri, menjadi lebih kuat, setidaknya menembus keabadian kaisar, dengan kekuatan yang lebih kuat. Mengapa memaksanya? Perang dunia bukanlah masalah sesaat. Bahkan jika Anda masih akan memiliki cukup waktu untuk berperang, dan mungkin ada lebih banyak peluang bagi Anda untuk saat itu tiba, kata permaisuri. Dan Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan permaisuri. Ini adalah perang antara 2-3 ribu dunia. Setelah perang dimulai,
Perang pertama akan menyebar dari dunia yang tidak dimiliki. Dan dunia yang tidak dimiliki akan menjadi garis pertahanan pertama. Anda harus tahu, dunia yang tidak dimiliki yang berasal dari sensi memiliki beberapa banyak cara. Kemudian permaisuri melanjutkan, namun Xiaoyan tahu sangat sedikit tentang dunia yang tidak dimiliki. Belum lagi banyak cara. Dia hanya tahu satu atau dua. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu tentang itu. Sejauh yang saya tahu, ada 5 dunia yang tidak dimiliki dengan kekuatan yang dalam. Dan ada juga beberapa dunia yang harus lahir yang tidak dimiliki. Meskipun tidak luas, kekuatan tiram tidak bisa diremehkan. Mereka masih akan melawan dengan keras. Saya memang tidak tahu banyak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pertempuran ini mungkin sangat singkat dan terlalu cepat untuk menutup telinga Anda. Mungkin hanya ada satu kemungkinan dari situasi ini. Dan itu adalah Taisu yang jauh lebih kuat daripada Sensi. Sekarang kamu telah menghadapi orang-orang yang terlalu palsu ini. Tidak dapat disangkal bahwa mereka memang sangat kuat. Tetapi, apakah kamu berpikir bahwa Sensi akan benar-benar dihancurkan oleh mereka dengan hal seperti itu? Dan sekarang permaisuri menganalisis bahwa Xiaoyan tidak pernah mengalaminya. Di level perang ini, dia sekarang lebih fokus pada kekuatannya sendiri. Setelah saya mengatakan begitu banyak, saya harap Anda dapat menjaga niat awal Anda. Apakah Anda mengerti? Melihat ekspresi permaisuri, Xiaoyan belum pernah melihatnya begitu serius. Mengerti Yuan Er? Xiaoyan juga menanggapi perkataan serius permaisuri. Teruslah berjalan, karena kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagimu. Permaisuri tiba-tiba menjadi mentor hidup Xiaoyan. Tetapi bagi Xiaoyan, ucapan permaisuri menenangkan pikirannya yang gelisah. Dengan seiring waktu, mereka semakin dekat. Dalam hidup seseorang akan ada pasangan surut dan duri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ada juga banyak orang yang akan memegang tangan Anda dan membuat langkah besar ke depan untuk Anda. Tidak ada seorang pun yang suka menyendiri. Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Xiaoyan bertanya pada permaisuri. Permaisuri berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah berbinar dan dia menatap Xiaoyan dengan senyum manis. Fitur wajah yang sangat halus hanya dapat digambarkan dalam 2 kata, yaitu sangat menakjubkan. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan berjalan bersamamu sebentar. Jika kamu merindukanku di masa depan, kenangan ini sudah cukup buat saya. Dan jika kamu melupakannya, itu tidak masalah. Di bawah arus waktu, aku tidak akan menjadi apa-apa sejak dari awal. Pernyataan permaisuri juga membuat hati Xiaoyan sedikit bergetar. Meskipun bukan kemauan Xiaoyan, bagaimanapun keduanya masih memiliki kekerabatan kulit ke kulit. Xiaoyan terdiam dan permaisuri tidak berbicara. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya di lantai 9 sudah tiba. Dan Xiaoyan berhenti. Dia sudah lama memasukinya, tapi dia tidak dikirim ke lantai 9. Aku ingin tahu, apakah itu masih sama untuk sekarang? Tapi dari kejauhan, Xiaoyan melihat siluet, menyapu mereka, dan siluet itu menghilang saat sinar itu melintas. Mempermainkan saya. Ada 10.000 kuda berumput yang berlari kencang di hati Xiaoyan. Mengapa transmisi sinar gagal padanya ketika dia sudah dekat? Apakah itu hanya lelucon? Kenapa saya tidak bisa diteleportasi sebelumnya? Xiaoyan berkata dengan enggan. 853 mendengar raungan Xiaoyan
dan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu pernah ke sini? 853 bertanya. Xiaoyan mengangguk. Ketika kamu dalam keadaan koma, pengejaran dalam situasi putus asa, kamu ingin melarikan diri melalui sinar cahaya ini, tetapi setelah memasukinya, saya tidak dikirim ke lantai 9. Saya tidak tahu kenapa. Mungkinkah itu perbuatan Raja Iblis Tianhe yang sengaja menggodaku? Xiaoyan berkata dengan marah. Itu bukan karena dia takut pada mereka, tetapi masih agak sulit untuk menghadapi 2 langkah kelima secara langsung dalam situasi saat itu. Dan yang paling penting adalah tidak memastikan apakah 853 berpura-pura menjadi tidak sadar. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani membuat gerakan gegabah pada saat itu. Ketika dia menemukan keberadaan klon, itu akan terungkap dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Pasti jumlahnya orang yang memasuki lantai 9 telah mencapai batas atas, jadi tidak mungkin untuk masuk lagi. Kita harus bergegas, atau kita tidak akan bisa masuk nanti. 853 berkata. Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Xiaoyan melirik 853 dan berpikir bahwa orang ini tidak bodoh. Mungkinkah dia berpura-pura membuat Xiaoyan berpikir dia bodoh? Sosok 853 bergegas ke balok, dan sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti di depan balok. Dia berbalik dan memfokuskan matanya yang hangat pada permaisuri. Tanpa terlalu banyak bahasa, dia meraih lengan ramping permaisuri dan membawanya ke dalam pelukannya dengan berat. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini.